Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu? Kita akan menyusun rencana pendampingan satuan pendidikan pada TW1 dengan mudah dan sederhana. Ada salah satu contoh cara menyusun dokumen rencana pendampingan pada TW1 ini di bulan Januari Maret sesuai dengan siklus pendampingan per Dirjen 4831. Nah, di sini sudah disiapkan dari hasil wawancara dengan checklist apakah sekolah untuk tingkat kesadarannya dalam kesimpulan berkembang atau berdaya, dan juga tingkat kapasitas memimpin perubahan apakah rendah, sedang, dan tinggi. Dan di sini sudah tersimpulkan kalau berkembang rendah maka penyemai perubahan, dan dalam kategori sekolah prioritas utama, dan seterusnya. Karena pendampingan ini. Nah, baik Bapak Ibu, mari kita masuk ke bagian data isian. Nah, ini adalah data yang paling pokok yang harus diisi. Maka kita tentukan terlebih dahulu jenjang sekolahnya. Nah, ini udah ada pilihan, kita klik tanda panahnya, kita pilih misalnya di sini SD, SMP, TK ataupun sekolah tingkatannya. Silakan. Kemudian jumlah sekolah binaan. Ini ada berapa? Misalnya ada 27, 28. Ini disiapkan sampai 50 sekolah. Setelah kita menuliskan jumlahnya, kita isi data-datanya, nama pengawas, NIP, dan lain sebagainya, kemudian nama perwasnya, dan tanggal pengesahannya jangan lupa. Maka di sini kita siapkan terlebih dahulu nama sekolah, nama kepala sekolah, dan NIP-nya. Karena kita akan langsung ke pengesahan nanti setiap lembaga. Nah, setelah kita siapkan nama sekolah, kalau bisa sudah ditata dari sekolah yang paling komitmennya tinggi dan berdaya, itu kita letakkan paling atas. Kemudian baru yang menengah, dan berikutnya yang utama atau yang awal. Nah, setelah itu maka kita pilih terlebih dahulu. Misalnya di sini yang paling atas ini adalah yang paling berdaya dan komitmennya paling berdaya dan tinggi. Maka di sini kita pilih, di sini juga disiapkan, kita pilih dulu. Nah, ini prioritas akhir. Karena kepala sekolah sudah menyadari dan ada inovasi dari sekolah tersebut. Oke. Karena ini adalah prioritas akhir, rumusnya adalah, nah, ini udah kita siapkan nih. Rumusnya bahwa di sini kita cari, yang prioritas akhir yang mana? Nah, ini sudah ada kesimpulannya. Kita klik yang paling bawah ini. Nah, ini prioritas akhir. Berdaya tinggi, perubahan berdaya tinggi. Ini adalah komitmennya, strateginya, perubahan berkelanjutan. Maka status atau spektrum sekolahnya adalah prioritas akhir. Nah, pada posisi prioritas akhir, kita akan memilih juga sekolah-sekolah yang lain. Misalnya kalau ini ada yang menengah, maka kita tinggal pilih bagian yang tengah. Kemudian, nah, ini untuk yang menengah ini banyak pilihannya, ada 4 ya. Jadi kita bisa memilih perubahan berangsur, perubahan segera, pemicu perubahan, atau penguatan perubahan. Ini yang menengah. Silahkan dipilih dari 4 ini. Ini dari bawah ke atas ini gradasinya dari yang paling tinggi ke atas yang paling rendah, atau dibalik dari yang paling rendah ke bawah
yang paling tinggi. Jadi tinggal klik aja kalau sudah disusun sekolah itu tertata dari grade atas sampai ke bawah, maka tinggal pilih aja di sini dari bawah ke atas. Oke ya, kita pilih misalnya ini berdaya sedang, maka perubahan berangsur. Perubahan berangsur. Oke, kita pilih perubahan berangsur. Nah, demikian seterusnya sampai yang paling bawah adalah yang awal atau utama. Maka kita pilih metodenya. Jadi kalau berdaya tinggi, ini metodenya yang dipilih adalah coaching ya, coaching mentoring, bisa coaching consulting, bisa atau coaching saja atau facilitating. Nah, deskripsi pertimbangannya, nah ini kan bermacam-macam, bisa 4 strategi, 2 strategi, silahkan bisa dipilih. Nah, komitmen perubahannya kita tinggal, ini juga sudah diurutkan ya. Yang paling bawah ada yang paling atas sama yang paling tinggi, maka bisa tinggal pilih yang paling bawah, yaitu prioritas akhir ini komitmen perubahannya amat terlihat. Nah, ini bisa dipilih. Nah, kemudian yang bawah juga gitu, bisa dipilih yang paling bawah karena yang paling bawah adalah yang paling tinggi. Nih, sejak beberapa tahun terakhir nih, sekolah selalu memiliki inovasi. Kemudian ini juga karena ini coaching, maka di sini ini juga yang paling bawah ini yang paling tinggi ya, yang paling berdaya tinggi, melakukan coaching kepada kepala sekolah. Jadi sesuai ini pilihannya coaching, di sini juga coaching. Nah, di sini juga coaching, kita pilih yang terakhir juga. Nah, ini perlu membangun percakapan dengan para kepala sekolah untuk menggali praktek baik kepemimpinannya. Jadi deskripsi dan target ini berasal dari paparan atau lampiran dari Perdirjen. Jadi ini kita copy, kita letakkan pada deskripsi dan target sesuai dari spektrum sekolah, kesimpulan komitmen perubahan dan strategi, metode. Sehingga setelah kita menentukan spektrum sekolah, kesimpulan komitmen perubahan, metode, maka kita menentukan deskripsinya dan targetnya. Nah, ini sudah diurutkan juga. Target ini, jika ini berdaya tinggi, pilih yang paling bawah. Jadi kalau komitmen perubahannya amat terlihat, maka targetnya adalah kesadaran refleksi meningkat signifikan dan diadopsi menjadi kegiatan rutin. Nah, kemudian ini juga begitu, targetnya menyusun RKT inovatif, ya, menyusun program inovatif dalam RKT dengan serapan anggaran yang optimal. Kemudian di sini juga demikian, yang paling bawah ini dari lampiran Perdirjen ya, Bapak Ibu. Sekolah meraih penghargaan dari Dinas Pendidikan setempat atas inovasi yang dibuat, mungkin membuat digital di prioritas awal atau prioritas utama. Ini paling rendah. Kenapa? Karena dia masih berkembang rendah. Maka di sini pasti training, ya, masih membutuhkan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan sekolah. Bisa training consulting, training mentoring, training facilitating, atau facilitating coaching. Sehingga di sini kalau programnya training, di sini pilihannya juga sama. Kita pilih yang paling atas ya, yang kalau yang paling rendah berkembang rendah. Nah, kalau pelatihan, maka di sini pun isinya juga gitu. Perlu melatih kepala sekolah dalam aspek peningkatan kompetensi perencanaan berbasis data. Juga isikan tanggal pendampingan kita selama 3 bulan. Karena nanti secara otomatis tanggal ini akan muncul pada bulan-bulan pada laporan Januari, Februari, Maret. Nah, baik, kita lihat bagaimana cara mencetaknya. Mohon maaf karena ini template,
maka di bagian nama ini harus diisi secara manual. Yang ini hanya nama dan NIP saja, sedangkan yang lainnya di lembar pengesahan ini sudah secara otomatis. Targetnya pun sesuai dengan selaras dengan strateginya. Terjadi peningkatan pada kapasitas memimpin perubahan dari yang tadinya rendah menjadi sedang. Bagaimana cara mencetak agar apa yang kita kerjakan pada Excel ini dapat tampil dengan baik? Maka kita save as ke PDF. Ini kita pilih file, kita save misalnya, kemudian kita pilih di sini PDF. Nah, seperti apa tampilan dari laporan draft hasil pendampingan kita, foto-foto dimasukkan ke dalam draft kita di TW1, kemudian link draftnya disematkan di sini. Cetak lampiran. Nah, ini cetak lampiran, ini kita save as, kita PDF. Nah, ini secara otomatis dari data isian yang tadi ini. Nah, di sini secara otomatis sudah ada prioritas hasil pemetaan, deskripsi, dan target. Maka di PDF-nya pun tampilannya seperti ini. Nah, jadi prioritas, strategi, metode, deskripsi, dan target. Ini per dirjen. Nih. Nah, ini yang di Januari. Kita pilih aja. Kalau misalnya kita ambil sekolah nomor 1 misalnya, maka ini di sini sekolahnya juga berubah. Nah, ini nomor 1, SD-nya berubah Senduro misalnya. Kepala sekolahnya juga sesuai, NIP-nya juga begitu. Kita save as-nya per nomor ya, per lembaga. Di misalnya nomor 3, kita save as lembaga ini. Ya, ini hanya satu lembar setiap lembaga. Kemudian untuk lembaga berikutnya tinggal pilih aja nomornya, kita ganti. Nah, mohon maaf ini masih manual yang ada di checklist ini. Jadi kalau nomor 1 tadi, nomor 1 ini kan sudah ada kesimpulannya di sini. Ini sudah ada kesimpulannya secara otomatis di sini. Ini berasal dari isian data tadi. Ya, berasal dari isian data di sini. Nah, ini kan sudah kita tentukan nih. Berasal dari isian data ini. Maka di bulan Januari tadi ini sudah kesimpulan dari data isian. Maka di sini tinggal centangnya sesuai dengan kesimpulan di sini. Misalnya ini berdaya sedang, maka kita cek list berdaya sedang ya, tinggal ganti aja. Ini berdaya sedang. Nah, kita tinggal rubah berdaya, kita hapus yang sini sedang. Oke, ini masih manual ya. Oke, berikutnya yang di bulan Februari. Di bulan Februari juga sama caranya, ini juga dipilih nomor lembaganya. Jadi nomor lembaganya sesuai dengan urutan data isian. Oke, nah di sini ada pilihan. Ya, bisa deskripsinya di sini ada pilihan. Nah, ini kalau sekolahnya sudah komitmennya tinggi, kita ambil yang atas. Di sini juga ada pilihan, tinggal klik kolom, pilih tanda panah. Ini juga sama, klik kolom, pilih tanda panah. Ini juga sama, klik kolom, pilih tanda panahnya. Oke, sangat baik. Misalnya kalau sekolahnya kurang, baik ya, sangat baik, cukup, tinggal dipilih aja. Dan kalau di bulan Maret juga sama, ini dipilih, kemudian sama kolom-kolom ini juga bisa dipilih, ada tanda pilihan. Ini misalnya sudah melakukan diskusi atau belum melakukan diskusi dan lain sebagainya. Dan kalau isian data ini tidak sesuai atau tidak cocok, atau misalnya Bapak Ibu punya kegiatan sendiri dalam pendampingan, ya tinggal isi aja di bagian jangan dibuka ini. Nah, ini bisa dengan bisa Bapak Ibu rubah sesuka Bapak Ibu untuk mengisi bulan Januari Februari
Januari, Februari, Maret tadi. Nah, ini sangat bisa dirubah sesuai kehendak Bapak Ibu. Sehingga nanti isian di sini akan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan di pendampingannya. Kemudian foto pendampingan juga ada, sudah disiapkan di sini. Formatnya tinggal tempel aja. Caranya insert picture. Nah, ini kemudian kita cari fotonya. Misalnya seperti ini. Kita klik insert. Nah, kemudian kita tinggal tarik aja, kita tata di sini. Seperti ini. Nah, ini sudah ada keterangannya. Maka kita akan cetak sama save as. Kemudian kita. Oke, sekarang bagaimana cara menggabungkan file-file kita yang tadinya terpisah-pisah nih, Januari, Februari, Maret, PDF gabung. Oke, PDF gabung halaman. Ya, kita tinggal ambil aja secara online, kita pilih. Nah, filenya yang mau digabung mana? Misalnya ini. Nah, ini sudah otomatis tergabung. Kita gabungkan. Nah, hasilnya kita unduh ya. Nah, tentunya ada tampilan yang kurang baik. Misalnya ada tanda panah yang masuk juga dan ada yang lain sebagainya. Ini bisa kita hapus. Ya, caranya sama. Kita tinggal cari PDF hapus halaman. Sama. Kita cari PDF hapus halaman, maka halaman-halaman yang tersisa misalnya itu bisa kita hapus. Misalnya nih, nah ini kan ada tanda panah nih yang menyebabkan jeleknya, ini kita hapus. Nah, ini hapus, kita unduh. Nah, mau digabung dulu, kita ikuti nanti yang di TW2. Semoga bermanfaat dan berinovasi Bapak Ibu untuk melakukan pendampingan dan karya-karya yang lain. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.